Perkenalkan diri, saya Sultan Muhammad Akbar. NPM saya 2021 1405 0458. Dan ada rekan saya yang bernama Rahmiyanti. Selanjutnya ada Cornelia Galuh, ada Lena Lailana, Lena Lindiani, ada Slima, dan yang terakhir itu ada rekan saya yang kurang sehat yang bernama Seka Salsabila. Semoga diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kelompok saya berjudul perbandingan pola asuh orang tua terhadap potensi dan daya tangkap anak usia dini 2 sampai 3 tahun di daerah Pasar Minggu. Berjudul seperti itu, dan saya akan membacakan sebelumnya pendahuluan dan latar belakang. Latar belakangnya yaitu pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Ini berarti orang tua mendidik, membimbing, mendisiplin, serta melindungi anak. Tujuannya itu untuk mencapai kepribadian yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pengasuhan orang tua pada dasarnya diciptakan oleh adanya interaksi antara orang tua dan anak dalam hubungan sehari-hari yang berevaluasi sepanjang waktu. Kon dalam Tatri Trisnawati 2010 46 menyatakan bahwa pola asuhan merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan peraturan dan aturan atau hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjuk prioritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Dengan demikian, pola asuhan orang tua sangat penting karena mempengaruhi sikap orang tua terhadap anak secara berkeseimbangan. Pola asuh orang tua terdapat dalam keluarga dan merupakan tanggung jawab utama kedua orang tua. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga yang memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan bagi anak. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 tentang memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan iklim lingkungan dengan menanamkan menanamkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah hal paling utama yang merupakan dasar pembentukan kepribadian anak. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah Pasar Minggu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu pembanding pola asuh orang tua sebagai variabel bebas dan potensi daya tangkap sebagai variabel terikat. Populasi atau sampel wawancara dilakukan kepada Ibu Siti Nur Halimah dan Ibu Fatimah yang berusia sekitar
25-28 tahun. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan di mana di dalamnya berisi tentang wawancara yang telah kami lakukan. Pertanyaan yang pertama yang kami ajukan ialah bagaimana perhatian kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Responden yang pertama menjawab memberikan perhatian yang baik dengan mengawasi sang anak secara langsung. Responden yang kedua menjawab tidak bisa memperhatikan penuh karena dia sibuk bekerja, akan tetapi sang anak diasuh oleh kedua kakaknya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara orang tua mengasuh anak dalam kehidupan sehari-hari? Responden yang pertama menjawab memberikan kebebasan terhadap anak untuk melakukan apapun yang seperti bermain, belajar. Lalu responden yang kedua menjawab memberikan tugas kepada sang kakak tentang apa saja yang akan dilakukan untuk menjaga sang anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, hal apa yang dilakukan anak sehari-hari di rumah? Responden yang pertama menjawab bermain di rumah sendiri dan menyukai tontonan TV seperti menonton Pororo dan juga menonton Upin dan Ipin. Lalu, responden yang kedua menjawab bermain bersama kakaknya dan berjalan mengelilingi komplek dikarenakan sang anak sangat aktif ketika berada di luar. Jadi dia lebih senang mengeksplor lingkungannya, dia akan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan ialah kendala apa yang dihadapi selama ini mengenai pengasuhan anak. Responden yang pertama menjawab sang anak merupakan pribadi yang pendiam, sehingga perlu dibujuk ekstra untuk melakukan sesuatu seperti mengajaknya untuk mandi dan juga mengajaknya untuk makan. Responden yang kedua menjawab harus ekstra perhatian lebih karena sang anak lebih aktif sekali jika berada di luar. Jadi lebih memberikan perhatian lebih, takutnya dia terluka dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan ialah kebiasaan jelek apa yang anak sering lakukan di rumah. Responden yang pertama menjawab sang anak sangat takut terhadap orang lain, bahkan dengan sebaya hampir jarang berinteraksi. Oleh karena itu, sang anak lebih menyukai aktivitas menghabiskan waktu di rumah untuk bermain dan belajar. Responden yang kedua menjawab sewajarnya anak kecil yang lain ketika marah dan ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia langsung tantrum. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yang kelompok kami ajukan ialah bagaimana sikap ibu ketika anak susah diatur. Responden yang pertama menjawab memberitahu secara pelan-pelan karena anak-anak pasti sering lupa. Jadi harus ekstra lebih sabar dalam mengingatkan sesuatu dan memberikan arahan yang baik seperti apa. Responden yang kedua menjawab memberitahu secara pelan-pelan walau terkadang tidak bisa menahan rasa emosionalnya dan tetap harus diberitahu pelan-pelan. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana bentuk pengawasan ibu terhadap anak di rumah. Responden yang pertama menjawab mengawasi saat anak bermain dan juga terkadang tidak memberikan perhatian penuh dikarenakan repot untuk mengurusi kegiatan rumah tangga. Responden yang kedua menjawab tidak terlalu fokus memperhatikan karena saya bekerja, jadi fokus ketika hari libur saja. Ketika di rumah saya ajak main dan begitu juga dengan kakaknya yang sering mengajaknya main. Pertanyaan selanjutnya ialah menurut ibu, apakah pola asuh itu penting terhadap perkembangan anak? Lalu responden yang pertama menjawab sangat penting karena ibu adalah madrasah pertamanya seorang anak. Jadi disitulah bagaimana kita membentuk karakter dari sang anak. Lalu responden yang kedua menjawab penting karena masa anak harus dididik sedini mungkin untuk perkembangan mental dan pengetahuannya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan ialah apakah pekerjaan atau profesi ibu saat ini? Responden yang pertama menjawab, saya full ibu rumah tangga mengurus anak, suami, dan juga rumah. Responden yang kedua menjawab, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Lalu pertanyaan terakhir yang kami ajukan ialah apakah pola tidur anak ibu teratur setiap harinya? Responden yang pertama menjawab sangat teratur. Waktunya tidur siang dan juga malam selalu tidur di jam yang sama. Berbeda dengan responden yang pertama, responden kedua menjawab tidak karena keseringan main, jadi kalau tidur itu harus dipaksa terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua otoriter memiliki lebih banyak tekanan dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh oleh orang tua permisif. Pola asuh kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh ini terdapat adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung. Pola asuh ini mendidik dan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada anak.
Dengan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan baik. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Pendidikan dan pengasuhan orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak juga ditentukan dari metode yang dipilih oleh orang tua. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh orang tua, yaitu metode keteladanan, kebiasaan, perhatian, nasihat, dan hukuman.